Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kali ini saya ingin membagikan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan, atau jika kita ada dalam masalah, dalam proses pergumulan, atau mungkin kita sedang dalam stagnasi iman, tapi pada saat ini saya rindu supaya saudara mengetahui sebenarnya rahasia Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan rancangan Allah dalam hidup kita sebenarnya begitu luar biasa indahnya. Tidak sebanding dengan apa yang dunia tawarkan bagi kita. Ya, dan saat ini saya berada tepat di depan patung Tuhan Yesus Memberkati Kota Manado. Ya. Dari tempat ini saya rindu supaya saudara kembali mendapat penyegaran rohani. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita hidup ini bukan karena roti atau minuman, artinya bukan karena makanan atau minuman, melainkan kita hidup ini lewat firman Tuhan, kebenaran firman yang dapat selalu memberikan kita kekuatan. Dan dari firman inilah semakin hari kita semakin diteguhkan dan disempurnakan menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan tentang hal kedatangan Tuhan? Karena ketika kita melihat zaman, firman Tuhan berkata kita harus tahu menilai zaman. Dan bagaimana kita menilai zaman ini? Ya, tentu kita hanya dapat menilai lewat firman Tuhan, ya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seperti yang firman Tuhan bilang, bahwa kita harus pintar menilai zaman. Sebab kenapa? Kalau kita melihat sekarang ini, ya, zaman ini merupakan zaman yang, ya, dimana zaman ini sudah menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apa sebab? Kecenderungan kita manusia tentang hal-hal kepentingan hidup dalam dunia. Dan iblis tahu kelemahan manusia, yaitu kita mudah terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Karena kenapa? Karena manusia pada umumnya 100% tubuh daging, ya. Tubuh daging. Jadi dalam hal ini iblis tahu bahwa kecenderungan hidup kita adalah lebih senang kepada hal-hal keinginan daging. Dan ini berhubungan dengan hal dunia. Sehingga tidak heran orang jahat akan bertambah jahat. Benar, karena itu firman Tuhan yang bilang. Dimana karena tanpa sadar jiwa kita terkontaminasi lebih dalam ke dalam keinginan dunia ini, kepentingan hidup, keinginan hidup dalam dunia, ya, maka segala yang haram, ya, dibuat manusia halal, ya. Bahkan hal-hal yang haram, ya, kita bisa halalkan dalam hidup kita demi mengejar mencari kepentingan diri, kepentingan hidup kita di dalam dunia ini. Sehingga genap firman Tuhan katakan orang jahat akan semakin bertambah jahat, dan menjelang hari kedatangan Tuhan banyak orang-orang akan bertambah jahat, bahkan ya,
Ada orang-orang akan meninggalkan Tuhan, bahkan mereka murtad terhadap Tuhan. Karena apa? Kecenderungan hati mereka, hidup mereka kepada keinginan-keinginan dunia. Sehingga, ya saudara, tidak heran ada yang menjual Yesus, ya. Menjual iman kekristenannya cuma karena keinginan hidup dalam dunia. Ya, kecenderungan hidup dalam dunia lebih besar daripada kerinduan keinginan hidup yang mau benar-benar lebih dekat, mau bersandar dan bergantung hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita manusia semakin mencintai, ya, keinginan dunia ini, maka, ya, itu tanda bahwa kita sedang masuk dalam lubang yang sangat-sangat dalam dan ujungnya menuju kepada kebinasaan hidup kekal selamanya dalam penderitaan api neraka yang kekal. Tetapi bagi saudara yang rindu, bagi kita yang secara khusus rindu untuk mau bergantung hidup hanya kepada Tuhan, saya terlalu yakin bahwa Allah pun akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita hidup dalam dunia ini bukan karena apa yang dunia berikan, yang dunia tawarkan. Bukan. Dan kehidupan manusia ini, kehidupan kita sebagai manusia, ya, kita dikatakan hidup bukan berarti kita kaya, bukan berarti kita mendapat semua yang kita kejar dalam dunia, bukan. Tetapi hidup yang dimaksudkan Alkitab adalah ketika hidup kita ini setiap hari diisi dan diisi oleh kebenaran dari Allah. Diisi setiap hari dengan firman Tuhan. Ya. Sebab jelas apa yang Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti dan anggur atau minuman, ya, bukan dari makanan dan minuman, bukan, melainkan dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah dari Allah dan Allah sendiri yang berbicara. Jadi ini keluar dari mulutnya Allah. Itu sebabnya disebutkan firman Allah. Ya, dan pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri yang berbicara kepada kita. Jadi oleh firman-Nya kita hidup, ya. Jadi ketika kita ingin kehidupan kita akan semakin kuat, kuat bukan berarti kuat di dalam kekuatan manusia daging, artinya kuat di dalam iman. Kenapa saya katakan kuat dalam iman? Di dalam hal rohani secara khusus juga, karena tubuh kita ini fana, ya, dan kita akan berakhir pada satu waktu nanti. Sebab tubuh kita tidak lebih kuat, sebab kita semua akan berakhir. Satu saat tubuh kita akan berakhir. Ya, entah kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Bersyukur kalau kita ada dalam Tuhan. Tapi kalau kita ada di luar Tuhan, ya kepulangan kita bisa salah pintu. Ya, bisa kita akan salah masuk jika kita jauh dari Tuhan. Ada pendeta berkhotbah bahwa ketika dalam rumah duka, dia berkata bahwa saudara yang telah meninggal, almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal ini, dia sudah pulang, dia telah pulang ke rumah Bapa. Tunggu dulu saudara. Artinya pulang ke rumah Bapa, kategori hidupnya seperti apa? Karena Tuhan sudah jelas berkata,
Tidak ada hal yang cemar, setitik pun tidak ada, sekecil pun tidak ada, untuk mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Itu dalam firman Tuhan sudah jelas. Bahkan dalam kitab Wahyu sudah jelas. Ya. Tidak ada hal yang cemar ya, yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta berkata bahwa pulang ke rumah Bapa, kita harus lihat dulu kehidupannya seperti apa waktu dia ada dalam dunia. Ya. Jangan-jangan ketika dia pulang, salah pulang, saudara. Salah rumah. Kalau dia waktu hidup, masa hidupnya dia tidak sungguh-sungguh tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Saya percaya kepulangannya bukan ke rumah Bapa. Dia bisa pulang dalam satu rumah yang salah, yang dia tidak inginkan waktu dia masih hidup di dunia. Tapi apa mau dikata, jika memang pilihannya itu, jika memang waktu dia masih hidup dalam dunia, dia lebih mengejar hal-hal kepentingan hidup dalam dunia, yang dunia tawarkan itu lebih utama daripada yang Allah, yang Tuhan tawarkan, maka saya boleh katakan bahwa pada waktu dia pulang, bukan pulang ke rumah Bapa. Mungkin dia akan pulang ke satu rumah, yang dimana rumah ini dia tidak pernah inginkan sejak dia masih hidup dalam dunia. Tapi, apa mau dikata? Kalau memang dia harus ke situ. Karena, ya, seperti itulah pilihan dia waktu dia ada di dalam dunia. Nah, karena itu saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini, mari, saya katakan ada lebih baik, kita lebih banyak berperkara-perkara tentang hal-hal rohani, tentang ya firman Tuhan. Setiap hari kita duduk baca firman, ya. Setiap hari kita ambil waktu banyak doa. Bukan cuma setiap hari kita ambil waktu berdoa, tapi setiap hari kita ambil waktu banyak doa. Karena iblis itu ya dia menipu kita, seolah-olah dia menawarkan yang indah, yang ya tentang hal yang indah-indah dalam dunia ini, yang enak-enak, yang instan-instan, yang hal-hal yang indah. Tetapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Nah, kita jangan terkecoh, kita jangan tertipu, karena ya Tuhan tahu ya, yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Nah, karena itu ya bagi saudara yang ingin mau hidup untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, saya katakan satu hal, saudara hanya memperbanyak waktu dan hubungan dengan Tuhan. Karena kenapa? Akhir zaman ini semakin banyak orang diseret kepada keinginan dunia. Ya. Semakin banyak orang yang terseret ya kepada kepentingan hidup dalam dunia, sehingga tanpa mereka sadari mereka jatuh dalam berbagai pencobaan, jatuh dalam berbagai pergumulan, ya. Jatuh dalam berbagai masalah, kesulitan, sehingga mereka ya tidak dapat berdiri kembali. Mereka tertimpa dengan masalah-masalah dalam hidup mereka. Dan akhirnya semakin hari semakin mereka berdosa di mata Tuhan. Semakin mereka jauh dari Tuhan. Dan ya ada kerinduan dari hati mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tapi mereka tidak punya lagi kekuatan. Karena apa? Itu yang firman Tuhan katakan. Mereka telah dirantai. Ya, mereka telah diikat. Ya, oleh iblis. Oleh karena ya pikiran mereka sejak dari dulu, keinginan mereka dari awal, mereka senang cenderung kepada hal-hal dunia yang iblis tawarkan. Akhirnya mereka lambat laun, mereka begitu terus keinginan mereka, dan akhirnya mereka merasa diri tidak layak datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena sudah terlalu jauh dari Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Karena saya tahu siapapun kita tetap ya kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Siapapun kita tidak mampu berbuat banyak dalam kehidupan kita. Karena kenapa, saudara? Karena kita ini hanya manusia daging, manusia tubuh jasmani ya. Satu saat akan hilang lenyap ya dalam dunia ini. Jadi kita tidak punya kekuatan lebih ya. Kita tidak ada apa-apa dalam yang akan kita andalkan dalam hidup kita. Selain hanya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan dan kita mendapat kemenangan. Setiap hari kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kita akan mampu hidup menghadapi berbagai situasi kondisi di akhir zaman ini. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merasa mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, satu hal saya katakan, saudara hanya cukup buka hati saja. Dan setiap hari, bagaimana cara saudara buka hati? Saudara pikirkan tentang Tuhan saja. Dan jangan pernah jemu-jemu memikirkan tentang Tuhan. Jangan pernah jemu untuk memikirkan tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Karena itu, kalau saudara kehilangan ya yang namanya jalan, pikiran, cara bagaimana Anda mengambil keputusan untuk bertindak, ya, supaya saudara bisa kuat dengan Tuhan, saya katakan, perbanyak baca firman. Ya. Selain saudara banyak berdoa, selain saudara banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, saudara perbanyak baca firman Tuhan. Karena hanya dari kebenaran firman-lah, ya, saya katakan, saudara akan mendapatkan petunjuk. Saudara akan mendapatkan solusinya, jalan keluarnya. Jangan saudara pikir, bahwa jangan saudara berpikir bahwa ya pendeta saya sudah jauh dengan Tuhan, saya sudah tidak mungkin, saya merasa diri sudah tidak layak. Memang benar, mungkin saudara sudah jauh dengan Tuhan. Sehingga ya, karena dosa masa lalu, atau karena saudara sendiri yang jauh-jauh pergi, sehingga saudara tidak memikirkan lagi tentang Tuhan. Tapi saat ini, saya katakan saat ini, jika Anda sempat mendengarkan firman Tuhan ini, nasihat-nasihat firman ini, nasihat-nasihat rohani ini, berarti ini waktumu. Ini waktumu. Ini waktumu. Dan ini sudah waktunya Tuhan untuk memulihkan keadaan Sion. Artinya memulihkan keadaan saudara. Untuk mendapat tempat dengan Tuhan. Untuk mendapat kembali tempat dengan Tuhan. Karena itu, jika saudara Anda yang mendengarkan nasihat-nasihat rohani ini, mari angkat mukamu, berdirilah teguh, dan katakan kepada setan, kepada iblis, tidak dengan engkau setan, tidak denganmu iblis. Karena itu Tuhan bilang, lawan iblis supaya dia mundur daripadamu. Dan mari mendekatlah kepada Tuhan. Dialah yang akan menghidupkan engkau. Dia akan memberikan engkau jalan bagaimana engkau bisa tempuh sehingga engkau hidup merasa layak di hadapan Tuhan. Karena itu saat ini kesempatan, saudara yang mendengarkan nasihat-nasihat rohani ini, mari angkat mukamu, ya, pandang kepada Yesus, dan katakan, Tuhan, tolong aku. Tuhan, pegang tanganku. Aku mau berjalan dengan engkau. Karena itu, saudara, taruhkan pengharapan dalam hidup, dalam hatimu. Ketika engkau berkata seperti ini, engkau berkata, Tuhan, tolong aku. Percaya, saya yakin, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan datang kepadamu,
untuk mengangkat engkau dari keterpurukan hidupmu. Yesus bilang, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan menunggumu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai kerinduan saudara. Walaupun ya engkau merasa engkau tidak layak, tetapi Tuhan akan melayakkan engkau. Tuhan akan melayakkan engkau, saudara. Asalkan engkau sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Apa yang masih tinggal? Engkau mungkin sudah jatuh dalam dosa. Ya. Saudara mungkin ada dalam dosa pergaulan bebas. Ya. Seks bebas. Engkau atau mungkin engkau penyembah berhala. Ya. Engkau sempat terlibat dengan roh-roh berhala. Itu juga merupakan persinahan di hadapan Tuhan. Engkau mencintai ya roh-roh yang itu bukan Tuhan. Ya. Itu merupakan dosa persinahan di mata Tuhan. Tapi saya katakan Tuhan mencintai engkau. Karena itu tinggalkan semua itu dan datang kepada Tuhan. Mungkin saudara juga pecandu narkoba. Engkau berkata, Tuhan, atau engkau berkata, siapa yang bisa menolong saya? Tapi saat ini saya katakan, mari, ada Tuhan yang bisa menolong. Bagi engkau, bagi manusia, mungkin mustahil. Tapi saya katakan, bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu, mari saudara datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Engkau anak muda, mungkin engkau dalam dosa yang sangat berat. Mari datang kepada Tuhan. Atau juga engkau dalam masalah pergumulan tentang masa depanmu, atau pekerjaanmu, atau karirmu, ya, atau finansial, keuanganmu, atau jodoh kamu, pasangan hidupmu. Jangan khawatir. Ada Yesus yang sanggup memberikan pertolongan bagimu. Karena itu, kuatkan hatimu, pandang kepada Yesus yang ada di sorga, maka Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Jauh melampaui dari apa yang engkau pikirkan, bahkan pun yang engkau doakan. Mari saudara angkat tangan kepada Tuhan, saya akan berdoa. Ya, saya akan berdoa supaya biar roh kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Mari, kuatkan hatimu, buka hati kepada Tuhan, dan mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Engkau lihat saudara-saudara kekasih yang mengikuti program video pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa kepadamu, bagi mereka yang dalam masalah, pergumulan, mereka terpuruk dari berbagai godaan dunia sehingga membawa mereka jauh daripada Tuhan. Mereka jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun jamahan roh kasih karunia Allah. Memberikan kekuatan. Memberikan pertolongan. Dan membangkitkan kembali semangat mereka untuk kembali dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudara kekasih yang dalam masalah pergumulan. Mengenai masa depan mereka, mungkin mereka anak muda. Tentang kehidupan mereka, pekerjaan mereka, yaitu atau karir mereka, bahkan secara finansial keuangan mereka Tuhan, atau jodoh mereka, masa depan hidup mereka apapun Tuhan, yang mereka rindukan, impikan di hari-hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditolong oleh Tuhan. Pekerjaan mereka, dibukakan jalan, ditolong Engkau Tuhan.
finansial, keuangan mereka ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Keluarga, rumah tangga dalam masalah apapun dipulihkan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saudara yang ada dalam masalah penyakit, percaya apapun penyakitmu, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu mari arahkan tanganmu. Saya katakan, kalau mereka yang lain sudah disembuhkan oleh Tuhan, pada waktu saya berdoa, banyak hal penderitaan yang mereka alami berbeda-beda. Ketika didoakan, banyak disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang organ tubuh rusak, digantikan baru, yang lumpuh berjalan. Bahkan ada yang sudah tidak bisa bernafas. Dan saya hanya berdoa, saya berdoa dengan iman kepada Tuhan. Dengan pengharapan, dengan kerinduan, sesuatu mujizat turun. Apapun caranya, itu urusan Tuhan. Dan saya dengan keyakinan, pasti turun mujizat. Saya hanya berdoa dengan iman, berharap Tuhan turunkan mujizat Tuhan. Ya. Jadi itulah Tuhan. Tuhan bilang, aku adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Apapun penyakitmu, percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Berdoa bersama-sama dengan saya. Saya percaya saat ini penyakitmu akan dicabut oleh Tuhan. Pasti dicabut oleh Tuhan. Bersama-sama dengan saya sebagai hamba Tuhan untuk berdoa buat saudara yang sakit. Mari. Saya sangat yakin, saya terlalu yakin bahwa tangan Tuhan untuk turun bekerja dalam hidupmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari. Jangan ingat masa lalumu, jangan ingat dosamu, minta ampun sama Tuhan, dan katakan dalam hatimu, engkau tidak akan berbuat lagi. Itu janjimu kepada Tuhan, itu nasarmu. Dan saya percaya, jika engkau mengangkat iman dan pengharapan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan sungguh, Tuhan mendengar doa orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih, membuka hati, mau hidup dekat dengan Tuhan. Mau bertobat, mau meninggalkan dosa-dosa. Orang yang benar-benar mau bertobat, berbalik dari jalan yang jahat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai itu. Dan saat ini, penyakitmu pasti disembuhkan oleh Tuhan. Mari angkat tangan, berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus. Engkau melihat saudara-saudara yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami, Engkau Yesus Kristus yang kami sembah, Engkau penyelamat kami. Pada saat ini Tuhan, apapun penyakit yang mereka alami, Engkau Allah omniscience, Engkau maha tahu, Engkau omnipresence, Engkau maha hadir di setiap pergumulan umat-umat-Mu. Dan Engkau omnipoten. Engkau mutlak, Engkau tidak pernah berubah. Janji-Mu setia sampai pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh umat-umat Tuhan, pada saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan engkau yang terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan roh-roh jahat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat kuasa-kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Tuhan. Saat ini, hancurkan segala kuasa setan. Hancurkan segala roh-roh jahat. Hancurkan segala yang mengikat hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan oleh Tuhan. Dan dipulihkan kehidupanmu yang terikat oleh iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus turun bekerja. Roh Allah hadir dalam hidup. Pemulihan sudah terjadi saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, tetap kuat dengan Tuhan dan tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Mari berbaliklah dari jalan yang jahat dan tetap tinggal dalam kerinduan kepada Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan di mana Allah duduk dan bertakhta, supaya jiwamu terpelihara senantiasa selama-lamanya. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Puji Tuhan.